Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fabio Dinata Putra Nindya. Di sini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dimulai dari Alif Faisal Hilmi, Ivan Rakawibawa, kemudian ada Aldino Agus Mola. Dari Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami telah membuat sebuah jurnal dengan judul Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Pembuatan jurnal ini mengikuti syarat dan ketentuan pembuatan jurnal skala nasional dan internasional, dan kami telah membuatnya menjadi 2 kolom seperti cetakan penerbit. Dimulai dari abstrak, yaitu penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi terkait kondisi pendidikan di Indonesia, beserta perkembangannya dari masa ke masa. Pendidikan di Indonesia telah berkembang dengan cukup baik, tetapi permasalahan-permasalahan yang klise masih terjadi. Dengan demikian, diperlukan solusi-solusi pada setiap aspek yang dirasa menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Kata kunci dari jurnal ini yaitu perkembangan pendidikan dan Indonesia. Nomor 1 ada pendahuluan. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka lebih dari 69 tahun. Cita-cita kemerdekaan yang digagas oleh para bapak pendiri bangsa atau founding fathers menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan tonggak-tonggak perjuangan pergerakan nasional tersebut. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu ikon penting kehidupan masyarakat. Perlu dilakukan upaya-upaya aktualisasi menuju masa depan yang baik. Dilanjut oleh Mas Alif Faisal ini. Kemudian dalam proses pembelajaran yang berlangsung, tidak hanya guru dan media pembelajaran yang mempengaruhi prestasi siswa, tetapi terdapat 2 faktor lainnya, yaitu yang pertama faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, dan yang kedua faktor yang datang dari luar diri siswa atau dari lingkungan sekitar siswa. Selain itu juga terdapat 3 permasalahan kompleks yang terjadi di pendidikan Indonesia ini, yaitu permasalahan pada input, proses, dan output. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan dalam menyusun jurnal ilmiah ini, yaitu kami menggunakan metode kajian kepustakaan atau library research, yang mana kami menggunakan data dari beberapa dokumen seperti artikel ilmiah dan berita yang bersangkutan dengan topik yang kami angkat dalam jurnal ini. Beberapa data yang telah kami kumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Kemudian dilanjut teman saya Muhammad Aldino. Untuk sejarah pendidikan zaman pemerintah kolonial Belanda dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu yang pertama periode VOC pada abad ke-17 dan ke-18. Yang kedua yaitu periode pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Dan yang ketiga periode politik etis atau etiske politik pada awal abad ke-20, tahun 1996. Dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, ada beberapa tahap dari zaman kolonial hingga zaman sekarang. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu pasca kolonial Belanda, dapat dilihat penjelasannya. Yang kedua yaitu pasca kemerdekaan, bisa dilihat. Yang ketiga yaitu era Orde Baru. Yang keempat yaitu pasca reformasi. Yang kelima, pendidikan di Indonesia saat ini. Bisa disimak. Dalam beberapa tahap di atas, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia.
sebagai berikut, yaitu yang pertama kualitas guru, kedua kurikulum yang rumit, 3 anggaran pendidikan, 4 regulasi pendidikan, dan penjelasannya bisa dilihat di makalah tersebut. Selanjutnya bisa dilanjut ke rekan saya, yaitu Ivan Raka Wibawa. Oke, terima kasih Aldino. Selanjutnya yaitu yang keempat, kesimpulan. Perkembangan pendidikan di Indonesia ada beberapa tahap sebagai berikut. 1. Kolonial Belanda. Pendidikan zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu fondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, yaitu kemerdekaan. Jika pada zaman penjajahan hanya murid tertentu yang bisa bersekolah, maka setelah kemerdekaan menjadi hak semua warga negara bisa bersekolah. Selanjutnya yang ketiga itu ada Orde Baru, bisa dibaca pada makalah. Terus selanjutnya itu yang keempat ada pasca reformasi. Yang kelima ada pendidikan Indonesia saat ini. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia sebagai berikut. 1. Ada kualitas guru. 2. Ada kurikulum yang rumit. 3. Ada anggaran pendidikan. Yang keempat ada regulasi pendidikan. Lalu ada saran. Nomor 5 itu dengan semua perkembangan pendidikan di Indonesia yang semakin baik, kelompok kami masih menemukan bahwa tidak sedikit permasalahan yang ada tentang pendidikan di Indonesia, dan parahnya kami menyadari bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum memiliki kesempatan untuk menimba pendidikan karena masalah. Lalu setelah melakukan penelitian ini, kelompok kami memberi saran agar pihak sekolah menurunkan anggaran dalam pendidikan. Pada beberapa waktu terakhir ini, banyak sekali orang-orang yang tidak mampu bersekolah dikarenakan tingginya biaya yang dibutuhkan dalam pendidikan. Lalu yang terakhir itu ada daftar pustaka, bisa dibaca. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Abel. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kurang atau menyampaikan kata-kata yang masih belum jelas, bisa teman-teman lihat di dalam jurnal ilmiah yang telah kami buat, yang mana akan kami publish nantinya. Di sana terdapat beberapa kata-kata yang mungkin bisa menjelaskan lebih spesifik lagi dari apa yang telah kita sampaikan. Dan berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang kita buat. Di sini kita menggunakan 8 jurnal sebagai acuan dari jurnal perkembangan pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.